Setelah lebih kurang 2 bulan dari waktu launchingnya, harga ROG Phone 5 ini udah mulai turun. So, apakah artinya ini waktu yang tepat untuk kalian yang memang udah incer HP ini? Yuk kita bahas. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gigadget Indo dengan saya Randy. Oke, mungkin saya bukanlah orang yang sering bahas mengenai satu buah smartphone gaming, karena pada dasarnya saya bukan seorang gamers. Tapi dalam video ini saya mau nyoba, nge-review, dan juga ngasih pandangan saya sebagai seorang non-gamers terhadap sebuah handphone gaming, yakni ROG Phone 5. Jadi apakah handphone ini tuh memang didesain hanya untuk gamers, ataukah juga nyaman dipakai untuk saya, seorang yang bukan gamers? Desain-wise, dari yang saya coba cari di pasaran saat ini, hampir semua smartphone gaming keluaran terbaru itu punya ukuran yang super jumbo. Rata-rata berdimensi minimal 6,7 inch, termasuk si ROG Phone 5 ini yang berdimensi mendekati 6,8 inch. Concern saya sebagai user umum dengan ukuran segede gini, itu adalah tingkat mobilitasnya yang terasa kurang nyaman. Ditambah lagi bobotnya yang bisa terbilang sangat berat, hampir nyentuh 1/4 kilo loh. Ya, ROG Phone 5 ini punya berat 238 gram. Dari pengalaman saya menggunakan HP ini lebih kurang 2 minggu, ukuran itu adalah tantangan terbesar buat saya untuk merasa nyaman bisa menggunakan HP ini sebagai HP daily driver. Well, karena sebenarnya kita akan lebih sering berinteraksi secara umum dengan HP kan, kayak buka media sosial, browsing, atau ngebalas chat ketimbang main game. Saya sebenarnya bisa ngerti kenapa sebuah smartphone gaming itu rata-rata didesain punya ukuran yang super jumbo ini. Karena itu bakal bikin secara experience penggunaan saat bermain game itu bakal lebih asik. Space untuk jari kita bergerak itu akan jauh lebih luas, termasuk di ROG Phone 5 ini. Ditambah lagi kualitas layar di ROG Phone 5 ini saya bisa bilang top notch sekali. Sejauh ini setidaknya buat saya pribadi ya, saya tuh nggak pernah nemu layar smartphone yang secara feel penggunaannya se-smooth ini. Karena sejak awal saya pakai, ini saya langsung maksimal aja ya penggunaan di refresh rate-nya di 144 Hz. Secara performa juga udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya, sejak keluar kotak, itu pertama kali impresi pertama saya langsung bilang, buset, ini HP tuh kenceng banget. Karena di sini tuh udah pasti ya menggunakan hardware terbaik yang ada di pasaran saat ini, yaitu Snapdragon 888. Pilihan RAM juga super gede, dari 8 sampai 16 GB. Ditambah lagi masih bisa dituning dengan software seperti Armoury Crate, salah satunya dengan mengaktifkan X Mode, di mana dengan mengaktifkan mode ini, HP itu di-push to the limit dengan settingan responsive touch maksimal, sistem performance maksimal, serta enhancement dari segi network. Dan semua ini tuh langsung berasa ketika digunakan untuk bermain game. Poin yang sebenarnya saya sukai dari ROG Phone 5 ini bukan dari desain, bukan dari layar, bukan dari performance, tapi dari speakernya. Well, kualitas dari speaker ROG Phone 5 ini bisa saya bilang adalah speaker HP terbaik yang pernah saya coba. Speakernya tuh nggak cuma stereo, seperti kebanyakan HP pada umumnya ya, yang biasanya satu speaker tuh ngadep ke bawah, satunya lagi ngadep ke atas. Tapi speaker dari ROG Phone 5 ini didesain simetris. Kedua speaker dari HP ini tuh sama-sama menghadap ke atas alias front facing speaker. Selain memang kualitas audionya yang udah mantep, dengan desain begini, speaker dari ROG Phone 5 berasa nampol banget buat dipakai buat nonton video streaming di YouTube maupun di Netflix. Karena pengalaman yang kita dapat tuh bakal benar-benar maksimal dengan desain model speaker seperti ini. Terus untuk ngomongin performa baterai, ternyata si ROG Phone 5 ini selain juga ngebut, ternyata awet. Penggunaan harian mixing paket data dengan WiFi, SOT yang bisa didapat dari ROG Phone 5 itu bisa berkisar sekitar 5,5 sampai 6 jam. Dan kalaupun habis, ngecas baterainya itu cepet banget ya, 6000 mAh bisa penuh dengan waktu sekitar 50 menit dengan charger sebesar 65 watt. Selama ngecas, nah ini nih, saya tuh nggak nyaranin buat kalian pakai HP-nya, karena suhu yang dihasilin saat ngecas itu udah lumayan panas. Cuman dicas doang, itu pengalaman saya bisa tembus sampai 41 derajat Celcius. Ya normal lah, karena chargernya juga kan ngebut di 65 watt. Meskipun merupakan sebuah HP gaming, nggak lengkap rasanya ya kalau nggak ngomongin soal performa kamera. Yang opini saya tuh di sini ketarik kepada dua opini yang bertolak belakang. Untuk ngambil foto, performa kamera dari ROG Phone 5 ini berasa kayak, ya biasa aja lah, kayak nggak ada yang spesial. Untuk warna-warna scene yang aslinya sebenarnya itu gonjreng, itu kelihatannya malah nggak terlalu vibrant, kayak flat aja. Dynamic range juga kerasa biasa aja untuk sebuah smartphone dengan harga 9 jutaan ke atas. Ya mungkin karena ini sebuah smartphone gaming, jadi kayaknya foto tuh bukan terlalu yang dipikirkan banget. Tapi kalau untuk perekaman video, ini menurut saya luar biasa bagus. Detailnya kalian bisa lihat aja di cuplikan berikut.
Yes, kita coba si HP gaming ini untuk dipakai ngerekam video apakah oke. Jadi ini resolusinya bisa sampai 8K sebenarnya. Cuman saya rekam aja di 4K 60 fps dan posisi dia ini ada tambahan stabilizernya lagi. Cuman kalau pakai tambahan stabilizer lagi dia maksimal hanya ada di Full HD. Jadi ini tambahan stabilizernya saya matikan. Tapi sebenarnya ini udah sangat-sangat stabil sih, kelihatan di viewfinder. Sangat-sangat stabil, enak banget. Terus tidak terlihat sama sekali untuk software untuk menstabilkannya. Ini udah sangat-sangat stabil, udah sangat cukup. Meskipun ini sebuah handphone gaming, tapi tampaknya cukup diperhatikan dari sisi perekaman videonya. Dan lanjut untuk kamera depan maksimal di Full HD 60 fps seperti ini. Dan bisa lihat sendiri, sama sih ini, stabil parah. Saya suka lihat seperti ini aja udah kelihatan stabilnya. Ini handheld ya, dipegang sama satu tangan. Tuh juga gerimis, kita balik aja deh. Ya kalian bisa lihat untuk kualitas gambarnya juga sangat bagus, sangat tajam. Warnanya juga on point, face, skin tone, langit memang seperti itu, warna lagi mendung, hijau-hijau, semua sangat on point. I like it. Ini HP gaming yang kualitas perekaman videonya paling oke sih yang pernah saya coba. Satu catatan tambahan dari saya, untuk handphone dengan harga sekitar 9-10 jutaan untuk varian termurah, udah seharusnya software itu menjadi salah satu bagian yang terpenting dan harusnya diperhatikan oleh Asus. Tapi tampaknya Asus tuh agak kurang memperhatikan hal ini, terlihat dari ROG Phone 5 yang saya gunakan per video ini saya kerjakan tanggal 2 September 2021. Last update-nya menggunakan security patch Juli 2021. Artinya, 2 bulan HP ini tuh belum mendapatkan software update sama sekali. Ya, meskipun nggak dapat perbaikan atau pembaharuan yang gimana-gimana, setidaknya ya update security patch lah udah seharusnya tuh ada di setiap bulan. So, jadi apakah artinya ROG Phone 5 ini emang didesain khusus buat orang yang seneng gaming aja, atau cocok juga nih buat orang seperti saya yang non-gamers? Untuk saya pribadi, yang udah seperti saya sampaikan di awal video, kalau ukuran dari ROG Phone 5 ini jadi kendala utama buat saya. Ukurannya tuh terlalu jumbo ya buat saya gunakan sebagai HP utama saya. Dan menurut saya, kalau kalian punya banyak uang ya, ROG Phone 5 ini lebih cocok dijadikan HP kedua yang emang khusus dipakai buat main game aja. Atau kalau kalian nggak sesultan itu buat jadiin ROG Phone 5 sebagai HP kedua, ya seenggaknya kalian harus siap kompromi dengan ukurannya dan juga beratnya yang berasa lumayan kurang nyaman untuk penggunaan mobile. So, itu dia tadi insight dan juga pengalaman saya menggunakan ROG Phone 5 ini sebagai seorang non-gamers. Dan menurut saya kalau memang kalian adalah udah ngincer HP ini sejak lama dan udah siap dengan kekurangan dan kelebihan yang udah saya sebutkan tadi, rasanya saat ini memang waktu yang tepat untuk kalian beli si ROG Phone 5 ini. Oke, kayaknya gitu aja ya untuk video kali ini. Makasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.